menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Masih dalam pokok bahasan persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang pertama, perkalian faktor. Apabila persamaan kuadrat dapat difaktorkan menjadi x min x1 kali x min x2 sama dengan 0, maka x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan tersebut. Sebaliknya, apabila x1 dan x2 merupakan akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka persamaan tersebut dapat ditentukan dengan rumus x min x1 dikali dengan x min x2 sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Untuk lebih memahami tentang menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif setengah dan 3/4. Yang pertama, seperti pada rumus di depan, bahwasanya kita menggunakan dengan perkalian faktor. Didapat x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. X min x1 nya adalah negatif setengah, kemudian x2 nya adalah 3/4. Jadi x min dikali dengan negatif setengah dikali dengan x min 3/4 sama dengan 0, sehingga didapat x plus setengah dikali dengan x min 3/4 sama dengan 0. X kuadrat diperoleh dari x dikali x. X dikali x sama dengan x kuadrat, kemudian x dikali negatif 3/4 menjadi negatif 3/4 x, kemudian setengah dikali x sama dengan setengah x, kemudian min setengah dikali negatif 3/4 sama dengan 0, sehingga diperoleh x kuadrat dikurang 3/4 x ditambah 2/4. Nah, 2/4 ini berasal dari setengah disamakan penyebutnya menjadi per-4, sehingga di min negatif 3/8. Negatif 3/8 diperoleh dari setengah dikali negatif 3/4. Jadi diulang, x kuadrat min 3/4 x ditambah 2/4 x dikurang negatif 3/8 sama dengan x kuadrat min 1/4 x ditambah 3/8 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan 8, akan diperoleh 8x kuadrat min 2x. Ini diperoleh dari 1/4 dikali 8 ditambah 3 itu diperoleh dari 3/8 dikali 8, sehingga menjadi pecahan bilangan bulat. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif setengah dan 3/4 adalah 8x kuadrat dikurang 2x plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 3 dikurang akar 5 dan 3 plus akar 5. Dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat diperoleh x1 adalah 3 min akar 5 dan x2 adalah 3 plus akar 5, sehingga x1 ditambah x2 sama dengan 3 min akar 5 ditambah 3 plus akar 5 sama dengan 6. 6 ini berasal dari 3 tambah 3, kemudian negatif akar 5 atau min akar 5 ditambah akar 5 sama dengan 0. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan 6. Selanjutnya x1 dikali x2 sama dengan 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5, diperoleh 3 kuadrat, kemudian 3 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5, kemudian
negatif akar 5 dikali 3 sama dengan min 3 akar 5, kemudian dikurang akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 5 kuadrat, sehingga sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi x kuadrat min x1 plus x2 tambah x1 kali x2 akan sama dengan 0, sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 4. Nah, 6x itu merupakan penjumlahannya adalah 6, hasil kalinya adalah 4. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dikurang akar 5 dan 3 ditambah akar 5 adalah x kuadrat min 6x plus 4. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya. Untuk lebih mendalaminya kita perhatikan, apabila alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru digunakan rumus jumlah dan hasil kali, yaitu x kuadrat min alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Untuk memahami cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lain, maka kita lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Langkah pertama, kita cari dulu, misalkan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Sehingga x1 ditambah x2 itu sama dengan 7, itu boleh dari min b per a, maka sama dengan 7, dan x1 kali x2 yaitu c per a sama dengan 11. Jadi jumlahnya adalah 7 dan perkaliannya adalah 11. Akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari adalah alfa dan beta, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 3x1 ditambah 3x2. Kenapa? Karena tadi akar-akarnya adalah 3 kali dari akar persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 11. Maka sama dengan 3 dikali x1 ditambah x2 sama dengan 3 dikali 7. 7 adalah jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat di atas, sama dengan 21. Selanjutnya alfa dikali beta sama dengan 3x1 dikali 3x2 sama dengan 9 dikali x1 x2 sama dengan 9 dikali dengan 11. Karena hasil kalinya tadi akar-akarnya adalah 11, maka sama dengan 99. Persamaan kuadrat yang dicari adalah x kuadrat min x plus x kuadrat, diulangi, x kuadrat min alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Sekali lagi, x kuadrat dikurang alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0, sehingga x kuadrat min alfa plus betanya adalah 21 dan alfa kali betanya adalah 99. Jadi x kuadrat min 21x plus 99 sama dengan 0. Terima kasih.